Halo, selamat datang kembali di channel Cadis. Hari ini saya akan mereview sebuah laptop lagi. Tapi sebelum itu silakan subscribe terlebih dahulu channel ini. Soalnya subscriber channel ini mek puluhan cah. Channelnya ngosak no, sumpah. Buat kalian semua yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih yang banyak. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah laptop keluaran dari Lenovo yang memiliki tipe B4135. Dan tentunya barang yang saya pegang ini adalah barang bekas, bukan yang baru, karena saya ingin mengedukasi kalian tentang barang-barang bekas yang hemat. Jadi kita daripada beli baru yang mahal, mendingan beli barang bekas yang masih bisa dipakai. Selisih banyak. Halah, yo angen-angene asline subscribernya cuma sedikit rek. Jadi untuk membeli barang yang baru itu nanti kerugiannya ya mahal. Jadi nggak mungkin. Ya langsung aja yuk. Laptop Lenovo yang satu ini itu memiliki desain bodi yang kokoh dan terasa mantep ini. Meskipun material bodinya ini itu masih menggunakan plastik saja, akan tetapi Lenovo membuat finishing dari bodi laptop ini menjadi sangat keren pol pokok. Untuk masalah performa, laptop ini menggunakan AMD ya. Itu sudah quad core, tepatnya AMD A6 serinya itu 7310 yang base speednya itu 2 GHz dan jika menggunakan turbo mode itu bisa mencapai 2,4 GHz. Jadi naik sekitar 0,4 dan menggunakan VGA AMD Radeon R4. RAM dari laptop ini juga sudah 4 GB, sedangkan storage-nya itu menggunakan harddisk ya Mas Ian, itu senilai 500 GB yang menjadikan laptop Lenovo G4135 dapat untuk melakukan kegiatan seperti editing foto, video, dan multitasking. Beberapa aplikasi itu sudah bisa, soalnya prosesornya quad-core dan RAM-nya itu sudah 4 GB. Lalu soal urusan di speaker, tentunya Lenovo juga sudah menyematkan speaker Dolby Atmos di suaranya yang membuat suaranya itu menjadi lebih enak. Daya tahan baterai dari unit yang saya pegang ini cukup lama juga, yaitu sekitar 3 jaman untuk pemakaian standar. Mengingat laptop ini menggunakan prosesor AMD, jadi saya rasa 3 jaman itu sudah cukup bagus lah. Tapi kalau di situs website resminya, pihak Lenovo mengeklaim bahwa kalau baru itu bisa mencapai 5 jam. Sedangkan untuk masalah konektivitas, laptop ini cukup lengkap sekali. Bisa kita lihat di sisi kanan ini terdapat lubang jack audio USB 2.0 dan ada DVD. Ini yang sangat berguna sekali. Lalu di sebelah kiri terdapat lubang charger yang masih berbentuk kotak ya chargernya. Jadi ini ada lubang ventilasi untuk kipas, lalu ada HDMI, LAN, VGA, dan 2 buah lubang USB 3.0. Jadi saya rasa untuk konektivitas tergolong lengkap, soalnya ya mengingat bodinya ini nggak tipis-tipis banget, beda kayak laptop yang baru-baru ini. Dia memotong beberapa port seperti port-port HDMI itu dihilangkan sudah. Seperti laptop-laptop Lenovo lainnya yang memiliki keyboard yang sangat nyaman juga untuk laptop tipe ini. Yang paling menarik itu adalah tombol powernya ya. Iku iso mekan. Kok iso mekan sih? Iso mekan bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya itu bisa nyala ya. Yang membuat tampilan laptop ini itu menjadi semakin kece. Untuk LCD-nya sendiri berukuran 14 in dan masih HD, tapi sudah terdapat anti glare-nya. Jadi untuk mengetik-ngetik di bawah terik sinar matahari itu aman. Dan frame dari LCD-nya ini juga tidak tebal-tebal banget, yang membuat desainnya ini semakin cantik lah untuk laptop keluaran tahun 2018, 2017, 2018 ini sudah mantap banget. Mengingat juga harga untuk laptop ini adalah 2 jutaan saja. Ranknya pokok ya antara 2 juta sampai 2,6 atau 27 lah untuk harga bekasannya. Lalu kesimpulan dari review kali ini adalah saya rasa laptop Lenovo B4135 AMD A6 ini merupakan laptop entry level yang layak diperhitungkan ya, karena dari segi performa juga sudah cukup mumpuni untuk mendukung
pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Tentunya kalian juga harus mengingat bahwa laptop ini itu laptop 2 jutaan aja. Jadi kalau laptop 2 jutaan itu sudah bisa buat mengedit video juga bisa, ya bisa aja nggak begitu lancar. Untuk mengedit foto itu sudah mumpuni. Kayak Corel itu saya rasa ini sudah cukup kuat. Lalu untuk mengetik-ngetik itu sudah nyaman, mengetik sambil browsing itu juga sudah nyaman. Laptop ini sudah komplit lah dengan harga segitu. Mas saya rasa itu best value lah, maksudnya value yang kita keluarkan dan yang kita dapat itu setara atau sudah sangat memuaskan. Tapi ini untuk harga bekasannya saja. Soalnya untuk harga barunya itu sekitar 3,8 lah kalau nggak salah. Dan belum tentu barangnya itu juga ready. Soalnya ini adalah laptop-laptop keluaran yang 2017-2018, berarti sudah 2 tahun berlalu. Lalu untuk game saya rasa kalau mau main PES 2017 itu masih bisa ya. Tapi kalau kayak GTA 5 itu saya nggak merekomendasikan laptop ini. Soalnya itu sudah nanti butuh laptop minimal yang harga-harga 4 jutaan baru kalian bisa bermain GTA 5. Itu pun masih settingan yang low. Karena untuk laptop gaming itu seri prosesornya itu berbeda. Perlu saya tekankan soalnya banyak para orang awam itu tidak tahu bahwa seri prosesor dari laptop gaming sama laptop konvensional itu berbeda. Kalau laptop konvensional itu ultralight, sedangkan laptop gaming itu serinya Haki atau high performance. Oke, jadi segini dulu review kali ini. Saya akan terus mencari cara untuk memperbagus video-video saya ya. Soalnya banyak komen-komen yang negatif dan subscriber saya tidak menambah-nambah. Jadi kalau kalian ingin mensubscribe, saya silahkan subscribe. Soalnya ya supaya bisa 1000 subscriber dulu lah. Oke, saya Cadis, see you.